Baru-baru ini, dunia maya Indonesia dihebohkan dengan viralnya kisah seorang WNI yang berada di Kamboja. Banyak yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kisah ini menarik begitu banyak perhatian. Namun, di balik kisah yang viral tersebut, tersingkap pula sebuah realita lain yang jarang disorot publik, yakni potret kelam dari kehidupan di Kamboja. Sebuah sisi gelap yang meliputi praktik perdagangan manusia, kerja paksa digital, hingga eksploitasi tersembunyi, di mana sebagian warga negara Indonesia diduga terlibat, baik sebagai korban maupun pihak yang terjerat oleh keadaan. Apakah ini hanya cerita sensasional di media sosial? Ataukah ini bagian dari masalah yang lebih besar dan sistemik? Kita akan menelusuri jejaknya dari kisah viral yang mengangkat isu kemanusiaan hingga ke lorong-lorong kelam yang diam-diam membayangi kehidupan di Kamboja. Tetap bersama kami, simak videonya, relaksasikan diri Anda, dan semoga Anda diberi kesehatan, keselamatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Di balik kemajuan infrastruktur dan geliat industri pariwisata, Kamboja menyimpan sisi gelap kehidupan yang jarang terlihat oleh mata publik. Negara yang dahulu dikenal karena sejarah kelam rezim Khmer Merah ini, kini menghadapi tantangan sosial baru, seperti kemiskinan, eksploitasi tenaga kerja, dan praktik pengeceritan yang terus berkembang, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kamboja meningkat dalam 2 dekade terakhir, namun, sebagian besar kekayaan hanya dinikmati oleh kalangan elit dan investor asing. Di sisi lain, jutaan warga masih hidup dalam kemiskinan, terutama di pedesaan dan kawasan urban kumuh, seperti Phnom Penh dan Sihanoukville. Kurangnya akses pendidikan dan pekerjaan formal membuat banyak warga terjebak dalam pekerjaan kasar, rentan terhadap eksploitasi, bahkan mendorong sebagian untuk terlibat dalam aktivitas tidak sesuai norma demi bertahan hidup. Kamboja, salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, kerap dipandang sebagai wilayah dengan potensi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang menjanjikan. Negara ini menjadi salah satu titik transit sekaligus tujuan utama dalam jaringan perdagangan yang mengkhawatirkan. Di tengah derasnya arus globalisasi dan mobilitas tenaga kerja lintas negara, tak sedikit individu yang justru terjebak dalam situasi yang jauh dari harapan awal mereka. Alih-alih memperoleh kehidupan yang lebih layak, banyak yang akhirnya terperangkap dalam praktik kerja paksa, perbudakan modern, hingga berbagai bentuk eksploitasi lainnya yang tidak sesuai norma. Fenomena ini kerap menimpa kelompok rentan, seperti perempuan, serta pekerja migran, yang minim akses terhadap perlindungan hukum dan informasi yang memadai. Dengan iming-iming pekerjaan menjanjikan, mereka dibawa ke luar negeri, termasuk ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, namun pada kenyataannya harus menjalani kehidupan yang jauh dari kata layak. Selain itu, tak sedikit warga asing, termasuk warga negara Indonesia, yang turut menjadi korban. Mereka datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataan berkata lain. Janji manis tentang pekerjaan formal berubah menjadi mimpi buruk. Situasi ini diperburuk oleh status imigrasi yang tidak jelas. Banyak yang bekerja tanpa izin resmi, membuat mereka sulit mengakses bantuan hukum atau perlindungan dari pihak berwenang setempat. Ketakutan akan penangkapan, deportasi, atau denda besar membuat mereka memilih bertahan dalam kondisi yang tidak baik. Lingkungan tempat tinggal mereka kerap berupa bangunan semi-permanen, kamar-kamar sempit tanpa ventilasi, sanitasi buruk, dan akses terbatas terhadap air bersih. Hidup berdempetan di hunian padat dan kumuh menjadi kenyataan sehari-hari. Banyak dari mereka tinggal di asrama pekerja yang dikontrol ketat oleh perusahaan atau agen kerja yang bahkan membatasi kebebasan bergerak. Meski dalam kondisi sulit,
semangat solidaritas antar sesama warga negara Indonesia masih menjadi penopang utama. Mereka saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, berbagi informasi pekerjaan yang lebih aman, hingga menyelenggarakan kegiatan sosial kecil-kecilan untuk menjaga semangat hidup di perantauan. Beberapa komunitas warga negara Indonesia juga berupaya menjalin komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk meminta bantuan hukum atau repatriasi. Namun, keterbatasan jumlah staf dan luasnya cakupan wilayah membuat penanganan tidak selalu cepat. Potret ini menjadi pengingat akan pentingnya edukasi dan perlindungan bagi para calon pekerja migran. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk memberikan informasi akurat, pelatihan kerja, dan saluran bantuan yang mudah diakses bagi WNI di luar negeri, terutama di negara-negara dengan risiko tinggi seperti Kamboja. Dengan pendekatan yang tepat, harapan akan masa depan yang lebih baik di luar negeri tidak harus dibayar dengan penderitaan di lorong-lorong sempit kawasan kumuh. Karena setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak dimanapun mereka berada. Di samping itu, adapun kota Sihanoukville merupakan sebuah kota pesisir yang dahulu dikenal sebagai permata pariwisata Kamboja, kini menghadapi transformasi yang drastis. Seiring dengan membanjirnya investasi asing, terutama dari Tiongkok, wajah kota ini berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya terbuka dan bersih. Gedung-gedung tinggi, kasino, dan perusahaan daring tumbuh pesat di berbagai sudut kota, menggantikan suasana pantai yang dulu damai dengan nuansa urban yang dinamis. Meski demikian, kota Sihanoukville tetap menyimpan potensi besar. Dengan pengelolaan yang bijak dan inklusif, kota ini bisa menjadi contoh transformasi urban yang berkelanjutan, menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Demikian sekelumit kisah mengenai sisi gelap Kamboja. Semoga apa yang kita simak hari ini tidak berhenti sebagai informasi, melainkan menjadi pemicu empati dan semangat untuk turut peduli terhadap sesama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat, dan semoga hari Anda selalu menyenangkan.